Hai, perkenalkan, saya Widya Uma, peserta pendidikan, pelatihan, dan pembentukan jaksa, Angkatan 79, Gelombang 2, kelas 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah isu menarik yang tengah hangat diperbincangkan di Indonesia mengenai stop sexual harassment. Teman-teman, agar nantinya pengetahuan dan pengayaan informasi ini dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman untuk tidak menjadi bagian dari pelaku kekerasan seksual, dan kepada teman-teman diharapkan untuk dapat mencegah melakukannya kekerasan seksual di lingkungan teman-teman dan mengundang korban-korban pelaku kekerasan seksual untuk dapat berani melaporkan pelaku kekerasan seksual. Adapun pada kesempatan ini, saya akan memberikan 4 pokok bahasan yang sangat menarik untuk kita pahami bersama. Yang pertama, bagaimana latar belakang menjadi pentingnya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana potret isu kekerasan seksual yang telah terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana sih peran aparat penegak hukum, khususnya lembaga penegak hukum di negara ini untuk mengatasi isu permasalahan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk perlindungan negara kepada korban-korban kekerasan seksual. Teman-teman, mengenai poin yang pertama, bagaimana latar belakang pentingnya penghapusan kekerasan seksual atau sexual harassment. Apakah kalian sudah mengetahui tentang sexual harassment? Ya, sexual harassment atau yang lebih kita kenal dengan kekerasan seksual merupakan setiap tindakan, baik fisik maupun non-fisik, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, dan seksual kepada seseorang. Teman-teman, yang menarik di sini adalah kekerasan seksual ini dapat berbentuk ucapan, perilaku, tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan oleh si korban. Teman-teman, yang menarik adalah saat ini rentang pelakuan kekerasan seksual itu sangat luas, mulai dari siulan, main mata, humor porno, colekan, sentuhan, bahkan ajakan untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Berdasarkan data dari Kementerian PPPA, 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya kekerasan seksual malah di ruang-ruang publik seperti jalan umum, transportasi publik, sekolah, kampus, sarana pendidikan, dan semua tempat yang terjadi di ruang publik, baik itu siang maupun malam hari. Kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini, faktanya menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi korban sasaran empuk korban kekerasan seksual. Bahkan, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Sejumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 muncul di publik, bagaikan fenomena gunung es. Litbang Kompas mencatat diantaranya ada 10 kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik 1 tahun terakhir. Juni 2021, sebanyak 21 alumnus SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Jawa Timur mengadukan pelecehan seksual selama mereka bersekolah. Kasus masih dalam penyidikan. September 2021, 3 mahasiswi Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan mengalami pelecehan seksual oleh dosennya. Kasus masih dalam penyidikan. Oktober 2021, kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan oleh ayah kandungnya mencuat ke publik. Di bulan yang sama, Kapolsek Parigi Mutong diadukan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap anak perempuan tersangka pencuri ternak. Ibtu DGN dipecat tidak hormat, kasusnya diproses pidana. November 2021, pelecehan seksual di lingkungan kampus kembali terjadi. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, SH, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya saat bimbingan skripsi. Desember 2021, Polda Jawa Timur memberhentikan Bribda RB dan menahannya setelah terlibat dalam kasus bunuh diri seorang perempuan di Mojokerto, Jawa Timur karena mengalami kekerasan seksual dan diduga dipaksa untuk melakukan aborsi oleh pelaku.
Desember 2021, HW, pemimpin sekaligus guru di sebuah pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memerkosa 12 santriwati berusia 13 hingga 16 tahun hingga hamil dan melahirkan pada kurun 2016 hingga 2021. Dari informasi yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 13 anak menjadi korban, 8 korban hamil dan melahirkan 9 anak, 1 korban melahirkan 2 anak. Desember 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan ada seorang guru di sebuah pesantren melakukan kekerasan seksual kepada 9 santriwati. Para korban berusia 15 hingga 17 tahun. Masih di bulan Desember 2021, MAYH 51 tahun, guru SD di Desa Rawaapu, Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi karena mencabuli 15 siswi di sekolah. Guru yang juga ASN ini mengiming korban mendapat nilai bagus. Terakhir, di Desember 2021, Polres Metro Depok menangkap pria berinisial MMS 52 tahun, seorang guru agama di Beji, Depok. Diduga melakukan pelecehan terhadap 10 santriwati yang masih berusia 10 hingga 15 tahun. Kasusnya masih dalam penyelidikan. Keputusan DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk diajukan sebagai inisiatif DPR merupakan langkah maju yang ditunggu-tunggu selama ini. Alarm darurat kekerasan seksual sudah berkali-kali berbunyi nyaring, mengetuk kepekaan dan kepedulian kita, terutama negara, untuk melakukan tindakan nyata guna mencegah dan mengatasi masalah ini. Teman-teman, lantas bagaimanakah komitmen negara, khususnya aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan penghapusan kekerasan seksual? Pada tanggal 12 April 2022, akhirnya negara mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Perlindungan terhadap hak bagi korban kekerasan seksual dapat lebih terjamin dengan adanya undang-undang ini, baik dari sisi pendampingan, restitusi, rehabilitasi, maupun pemulihan yang menunjukkan negara semakin menguatkan perlindungannya kepada korban-korban kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memberikan angin segar dan membawa harapan baru bagi masyarakat, khususnya para korban terkait tindak pidana kekerasan seksual. Artinya, para korban diberikan kepastian hukum, di mana pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihannya merupakan kewajiban negara serta dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para korban. Namun, tidak cukup sampai di situ. Perjalanan untuk memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual ini masih panjang dan membutuhkan komitmen semua pihak untuk turut serta mengimplementasikan undang-undang tersebut. Perlunya dorongan partisipasi publik, partisipasi masyarakat, terutama partisipasi dari keluarga untuk memastikan pencegahan bisa dilaksanakan secara masif. Pada Juli 2022, Jaksa Agung bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA telah berkomitmen dalam mempertajam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Teman-teman, Jaksa Agung menerangkan kepedulian luar biasa institusi kejaksaan atas perkara-perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam lingkup kekerasan seksual. Oleh karena itu, terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, serta tanpa intimidasi. Dan tidak hanya sampai di situ, undang-undang ini menjadi harapan agar dapat memberikan efek jerah terhadap pelaku kekerasan seksual agar permasalahan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dapat teratasi dan masyarakat dapat terlindungi. Teman-teman, semoga hal yang telah saya sampaikan ini menciptakan kesanggupan, kepekaan dan sikap saling jaga, sikap saling bela di antara kita, karena kita semua berharga. Sekian dari saya.